Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Rodgatvan dengan NPK 071. Saya dengan teman saya Muhammad Arya Ardana dengan NPK 060 dan Rafif Taki Gantari NPK terakhir 082 akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah dasar pemrograman kami. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang kode tic-tac-toe seperti di website yang telah disediakan itu. Awalnya kita akan membahaskan tentang kode yang sesuai dengan tadi websitenya itu. Nah, bagian pertama itu kita ada import library. Dan di sini kita akan mengimport Java javax.swing.star. Jadi di sini kita eh, akan mengimport semua komponen dari paket Java Swing, yaitu sebuah library yang digunakan untuk membangun tampilan termografis atau GUI. Jadi seperti tombol, label, dan panel. Dan kita ada java.awt. Kita akan mengimpor semua komponen dari paket Java.awt yang berisi elemen grafis dasar seperti warna, dimensi, letak, dan objek grafis. Kemudian kita ada awt.event. Nah, dari sini akan mengimpor semua komponen event atau peristiwa dari awt, termasuk mass event, action event, dan sebagainya. Nah, ini dengan import ini kita akan dapat eh, membuat program yang bisa respons interaksi pengguna, seperti kita ketika kita mengklik mouse. Kan tic-tac-toe ini akan nanti mengklik mouse-nya ini. Kemudian kita mendeklarasi kelas. Jadi kita ada kelas game extends JPanel, yaitu deklarasi kelas publik dengan nama game main, eh, yang kata publik ini berarti ada setiap di atas ya. Nah, bagian ini penting karena game main ini adalah turunan dari JPanel. Nanti kita membahas fungsionalitas dari JPanel. Jadi gamer itu subclass dari JPanel. Nah, JPanel ini adalah komponen area kosong dalam UI dari Java yang bisa kita gambar. Kita bisa memberi komponen lain seperti tombol atau label dan atur letak-letaknya. Dan di kelas game ini akan memperluas JPanel. Jadi kita akan langsung mendapatkan lagi permainan dengan beberapa pentikato dan menempatkan tombol-tombol dalam kelas ini. Kemudian kita ada deklarasi variabel. Ada private board. Nah, ini kita akan deklarasi variabel board bertipe board. Di sini board ada kelas yang terpisah, ini ada kelas lain yang menyampaikan informasi tentang papan pemain. Ini ada board ini, kita fokus ke gaming aja dulu. Kemudian kita private state, current state. Nah, variabel current state ini akan menggunakan tipe enumerator yang bisa berisi status permainan. Seperti kayak playing, berarti permainan masih berlangsung. Kemudian ada draw, berarti kayak artinya seri, nggak ada yang menang. Kemudian ada cross won atau not won, ada yang X menang atau yang lingkaran yang menang. Kemudian ada private seat, current player. Nah, ini variabel menyimpan giliran pemain saat ini. Tipe Acidity akan mengumumkan enumerators yang berisi kayak cross untuk X, not untuk yang lingkaran, dan untuk seed berarti kotak yang bautnya itu kosong. Nah, ini ada private int, cross score. Ini akan, oh ya, ini adalah tambahan kita. Di cross score ini akan ngerekord jumlah kemenangan X, dan not score ini akan menjumlah kemenangan O. Ini ada retry button, reset shower button, ada score label dan sales label. Ini akan menambahkan UI yang lain. Kemudian kita akan masuk ke konstruktor game main. Jadi konstruktor ini adalah metode khusus yang otomatis dijalankan saat objek game main dibuat. Ini akan mengatur semua elemen tampilan dan logika awal permainan. Nah, di sini ada board sama dengan slash new board. Di sini kita akan membuat objek baru dari kelas board untuk mewakili papan permainan Teclato. Kemudian set server size ini akan menentukan ukuran file utama itu sesuai dengan ukuran papan, yaitu 3 kotak dikali ukuran setiap sel atau cell size ini. Kemudian kita set layout, new border layout. Layout panel ini
diatur menggunakan Pro Layout supaya kita bisa meletakkan komponen di posisi atas, tengah, dan bawah dengan rapi. Kemudian yang akan membuat game panel yaitu panel khusus akan menentukan papan permainan tergantung nanti. Nah, di sini kita akan atur ukurannya game panel seperti sebelumnya yaitu papan dengan 3 kali 3 kotak. Dan kita akan nambah add mouse listener yaitu untuk menangkap select mouse. Nah, di sini akan menentukan logika ketika pemain mengetik salah satu kotak di papan. Nah, kemudian di sini flag void mouse click. Di sini akan ada informasi event listener tadi untuk mendeteksi klik mouse di panel permainan. Setiap kali pengguna klik di area permainan, kode dalam mouse click ini akan dieksekusi. Nah, di sini ada intro dan in call, yaitu eh, untuk mengambil sumber posisi di mana pemainnya mengklik di boardnya itu. Nah, get Y yaitu untuk mencari vertikal, ambil posisi klik secara vertikal, dan ini untuk secara horizontal. Kemudian di sini eh, cek kualitas langkah dan proses permainan, yaitu eh, di sini if statement ini current state sama dengan state playing. Jadi jika gamenya dalam state masih playing, ketika masih jadi ini akan memastikan permainan masih berjalan. Kemudian di sini buat cells ini mencek apakah selnya itu masih kosong atau tidak. Jika bisa ada udah emang ada udah ada yang mengisi di situ itu udah bisa. Nah, jika keduanya ini apa ketemu kondisi ketemu, kita akan nanti kode ini akan mengisi selnya itu dengan permainan current player. Jadi misalnya X dengan mengisi X di boardnya itu, selnya itu jika O mengisi O di situ. Kemudian ini akan mengupdate karena playernya misalnya kalau ya ganti update status dulu sebelum ganti giliran. Ya ini update statusnya, maaf. Jadi kalau misalnya akan ngechat apa message update game untuk mengecek apakah udah ada yang menang, atau emang seri, atau gamenya masih berlanjut. Jika gamenya masih berlanjut, apa karena state masih playing, nanti akan mengganti giliran pemainan. Di sini, nah di sini ini masa tambahan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Nah di sini ada tambahan status label. Nah di sini akan menambah status label. Awalnya ini new Z label, status label. Ini awalnya kosong. Nanti kita akan tambahan misalnya X menang atau O menang atau lingkaran menang. Jadi Sensible set horizontal alignment akan memastikan udah menengah, kemudian set font ya ini akan mengatur apa penampilan apa label di atas permainan boardnya itu untuk menunjukkan apakah siapa yang menang atau X menang atau O menang atau emang seri gitu. Nah, kemudian akan masuk ke metode initialize game. Ini metode ini digunakan untuk mereset permainan jika ditutup atau kayak permainan sudah selesai. Nah, awalnya kita akan current player jadi me- apa meletak X sebagai pemain pertama kan seperti di game Taco X itu selalu pertama kemudian akan mengupdate current state-nya menjadi playing. Nah ini board.new game ini akan mereset kondisi awal apa boardnya ini papannya. Kemudian ya metode update game untuk mengambil untuk mengecek apakah ada yang menang atau seri atau game masih berlanjut dan ngupdate gamenya untuk tadi labelnya itu. Dan akhirnya ada public static void main ya ini akan bagian method mainnya method yang utamanya untuk menjalankan game ya
Ini ada metode utama untuk ketika awal programnya dimulai. Pertama itu Swing Utilities. Ini ada jalankan pembuatan tampilan GUI khusus utama untuk startup active pin untuk mencegah bug saat update tampilan. Pertama kita membuat generasi aplikasi dengan judul tic-tac-toe, with sound and score. Kemudian ini apa untuk memasukkan objek gaming ke dalam JFrame sebagai isi utama. Kemudian ini eh, pastikan program berhenti sepenuhnya saat jendela tic-tac-toe-nya itu udah ditutup. Kemudian ini eh, mengatur ukuran otomatis dan menampilkan wordnya tersebut. Nah, ini mungkin untuk awalnya dasarnya kode tic-tac-toe-nya sekiannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan mencoba melakukan demo dari project kami. Oke, oke di sini dapat terlihat ada menu untuk mengisi username dan password. Oke, untuk username admin, passwordnya 1234. Oke, di situ bisa kita dengar yaitu audio yang sudah dimasukkan oleh saya dan oke. Oke, retry. Nah, seperti itu kalau draw beda seperti itu. Ini ada score, ini reset, retry. Oke, sekian demo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu penjelasan dari kode yang saya sendiri ubah, yaitu yang pertama ada kayak buat file login frame untuk membuat frame login, yaitu di situ terlihat ada beberapa variabel private untuk saya mendefinisikan beberapa variabel. Selanjutnya ada oke, selanjutnya ada dari ini untuk membuat login frame-nya. Itu dari awal kita bisa lihat, kita bisa masukkan dari username, terus ada password, terus login dan ada login button. Terus selanjutnya ada ya dari cek login apakah sesuai. Untuk kami sendiri baru username-nya baru ada admin dan passwordnya itu 1234. Selanjutnya oke, terus udah seperti itu. Selanjutnya ada oke, selanjutnya ada dari sel, terus dari campaign adalah seperti ini. Setelah itu saya juga menambah bagian sound effect itu ada 3, yaitu quack, h dan wah, dan win. Quack untuk setiap jalannya, dan untuk kalau draw, dan win itu kalau salah satu dari cross atau not itu menang. Oke, seperti ini kurang lebih. Setelah itu dari ini seperti ini. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan fitur apa saja yang saya tambahkan ke dalam game tic-tac-toe ini. Fitur pertama yang saya tambahkan adalah perhitungan skor otomatis, di mana variabel ini menyimpan jumlah kemenangan masing-masing pemain, dan label ini digunakan untuk menampilkan skor permainan secara real time dengan kode seperti ini. Skor label ini update skor label. Dan selanjutnya ada metode ini yang berfungsi. Metode ini
berfungsi untuk memperbarui isi label setiap kali skor berubah. Selanjutnya ada fitur tombol retry, ya, retry button. Uh, ini kodenya. Saat tombol retry ditekan, suara yang dihasilkan saat ada pemenang ataupun saat draw akan berhenti. Lalu papan akan di reset dan menghapus status game sebelumnya. Tombol retry disembunyikan saat game berlangsung dan hanya muncul saat game selesai dengan kode ini. Fitur selanjutnya ada fitur reset score button, di mana fitur ini apa mengatur ulang skor permainan menjadi 0-0. Ini kodenya. Uh, fitur ini tidak mempengaruhi permainan, hanya membuat skor yang di reset. Selanjutnya ada fitur status game atau game status. Label ini memunculkan teks status seperti X-Win, Draw, ataupun All-Win. Label ini diformat untuk rata tengah dengan ada tulisan center, dan ini untuk font dan size-nya, dan ini kode ini untuk menaruh label di atas layout. Nah, berikut saya akan mendemonstrasikan fitur yang saya tambahkan. Nah, di sini saat X menang akan dengan X win, dan saat saya menekan tombol retry, musik akan berhenti dan skor untuk X bertambah. Nah, saat lawan menang, terdapat tulisan all win, dan saat saya tekan retry, skor untuk O bertambah. Dan saat draw, dan saat draw, skor untuk kedua tim tidak bertambah dan akan muncul tulisan draw. Dan saat saya menekan tombol reset skor akan menjadi 0-0 kembali. Mungkin sekian fitur yang saya tambahkan.